Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Agaliuna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Pancasila Bekasi dengan NIM 2892050103. Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Manajemen Kuliah Etika Bisnis dan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar MM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 1 ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan video yang berjudul pelanggaran etika bisnis yang terjadi di dunia. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian semester ini pada mata kuliah etika bisnis dengan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar. Dengan itu, video ini juga bertujuan untuk menambah wawasan saya tentang etika bisnis dan pelanggaran etika bisnis sendiri. Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang, padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekali. Bagaimana bersikap manis, menjaga sopan santun, yang baik sampai berkata, semua itu ada meaningnya. Bagaimana era global ini dituntut untuk menciptakan suatu persaingan yang kompetitif sehingga dapat terselesaikannya tujuan dengan baik, kolusi, korupsi, menggunakan koneksi, kong kali kong menjadi suatu hal yang biasa dalam hidup. Yang mana prinsip menguasai medan dan mengalahkan segala cara untuk memenangkan persaingan menjadi suatu hal yang lumrah. Padahal pada etikanya tidak begitu. Secara sederhana etika bisa diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikutkan apapun, tetapi harus dapat diingat dalam bisnis sehari-hari. Etika bisnis dapat menjadi batasan bagi kita bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, usaha yang kita sebut bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana strategi diterapkan di dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Berikut beberapa tujuan penting lainnya yang akan kita dapatkan ketika menerapkan etika bisnis, yaitu pertama, tujuan etika bisnis dalam tingkat derajat personal, tujuan etika bisnis dalam tingkat kebijakan internal organisasi, tujuan etika bisnis dalam tingkat sosial, kemudian tujuan etika bisnis dalam tingkat pemangku kepentingan. Di sini ada contoh kasus etika bisnis dan solusinya. Contoh kasus etika bisnis yang pertama, mogoknya mungkin seluruh pekerja PT Freeport Indonesia atau FI disebabkan perbedaan indeks standar gaji yang diterapkan oleh manajemen pada operasional Freeport di seluruh dunia. Pekerja Freeport di Indonesia diketahui mendapatkan gaji lebih rendah daripada pekerja Freeport di negara lain untuk level jabatan yang sama. Gaji sekarang pekerja US dollar 1,5 sampai US dollar 3, padahal bandingkan gaji di negara lain mencapai US dollar 15 sampai 35 US dollar per jam. Sejauh ini bimbingan masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport bersikap menolak kerja apa dasar pekerjaan. Solusinya dari masalah di atas adalah sebagai perusahaan berinduksi multinasional company yang otomatis berkelas dunia, apalagi umumnya korporasi berasal dari Amerika Serikat. Pekerja adalah bagian dari perusahaan. Menjaga hubungan baik dengan pekerja adalah suatu keharusan. Sebab disitulah terjadi hubungan mutualisme satu dengan yang lain. Perusahaan membutuhkan dedikasi dan loyalitas agar produksi semakin baik. Sementara pekerja membutuhkan komitmen manajemen dalam hal pemberian gaji yang layak.
Kemudian ada contoh kasus etika bisnis kedua, yaitu PT Perusahaan Listrik Negara Persero. PPLN merupakan badan usaha milik negara BUMN yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Harusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT PLN untuk memenuhi itu semua. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan masyarakat. PT Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT PLN merupakan masuk ke dalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Kasus ini menjadi menarik karena di satu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemampuan sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 33. Namun di sisi lain tindakan PT PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Sedikitnya ada 9 kabupaten yang terancam terjadi pemadaman bergilir hingga 2 tahun ke depan, di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, Sambang, Sumeneb, dan Pamekasan. Dikatakan Ridho Hantoro, Wakil Kepala Pusat Studi Energi ITS, krisis listrik tidak saja terjadi di Jatim dan Surabaya, namun hampir keseluruhan Pulau Jawa juga mengalami krisis listrik. Hal ini dipicu menurunnya pasokan listrik yang bisa disuplai kepada konsumen. Program tingkat gede sebesar 35 MW. Jika terrealisasi dengan cepat, kemungkinan terjadinya krisis bisa dihindari. Solusinya dari masalah di atas adalah untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan merata. Sebaiknya pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi, pemerintah harus tetap mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut sehingga tidak terjadi penyimpangan yang merugi masyarakat, serta pemerintah dapat memperbaiki kinerja PLN saat ini sehingga menjadi lebih baik demi tercapainya kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sesuai amanat Undang-Undang 1943. Dan daripada itu, bukan hanya pihak pemerintah yang harus berpartisipasi, kita sebagai masyarakat cerdas harus berpartisipasi dan cerdas menggunakan bagaimana sumber daya alam tersebut dapat di negeri ini secukupnya agar sumber daya alam kita tetap terjaga sehingga penerus bangsa nanti bisa merasakan sumber daya alam yang jangan menang karena kita mampu membayar, kita bisa menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Tersebut tidak etis dan tidak menunjukkan masyarakat yang cerdas, safe for energy and love for. Di sini ada kesimpulan dan saran PT Freeport Indonesia. Kesimpulannya dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia telah melanggar etika bisnis dan melanggar undang-undang. Tak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia di situ sangat sesuai dengan suasana pemikiran demokratis. PT Freeport Indonesia sangat tidak etis di mana kewajiban terhadap para karyawan tidak terpenuhi. Gaji yang diterima tidak layak dibandingkan dengan pekerja Freeport di negara lain. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dengan kualitas emas terbaik di dunia. Saran, sebaiknya pemerintah Indonesia cepat menanggapi masalah ini dan cepat menanggulangi pemasangan PT Freeport Indonesia. Karena begitu banyak SDA yang ada di Papua, tapi masyarakat Papua khususnya dan negara Indonesia tidak menikmati hasil dari kekayaan alam di Papua. Jangan sampai yang mereka mendapatkan semakin banyak untung dari kekayaan yang dimiliki oleh negara kita sendiri.